Happy New Year guys, dan semoga tahun 2026 ini bisa menjadi tahun yang epic buat kita semua, khususnya di F1 ya. Semoga tahun ini bisa memberikan kita keseruan, dan sosok yang akan gue undang hari ini pastinya mengharapkan Williams bisa di atas Ferrari ya di tahun 2026 ini. Dan hey, melihat progres Williams di 2025 kemarin, kita hari ini mau bahas prospek dan kemungkinan Williams bisa buka puasa gelar juara dunia duluan dibandingkan Ferrari. Nah, sosok yang akan gue undang hari ini biasanya sih yang selalu ngundang gue ke podcastnya, tapi kali ini kebalik ya. Kali ini gue lah yang ngundang dia, dan sosok itu ialah Afik Bram dari The Constructor dan Brams Loop Media untuk membahas tim kesayangannya yaitu Williams. Nah, kalian bisa cek lah YouTube-nya, link di deskripsi, atau ya kita collabin aja videonya biar kalian bisa lebih easy nyari channelnya. Oke Bram, jadi Williams sudah lama puasa gelar juara dunia, lebih lama dari Ferrari tentunya. Terakhir kali mereka meraih gelar Constructor dan juara dunia pembalap itu di 1997 dengan Jacques Villeneuve. Nah setelah itu, ya mereka berapa kali pernah menantang untuk gelar juara dunia, tapi gagal sampai akhirnya mereka mencapai downfall mereka di akhir 2010-an, terus melalui fase naik turun sampai akhirnya mereka mencetak 3 digit poin lagi di 2025 sejak 2016. Nah menurut lo nih, Bram, apa yang menjadi penyebab Williams yang tadinya merupakan tim ikonik ini di F1 dan sesukses Ferrari dan McLaren pada eranya, seketika menjadi tim terbapok di akhir era 2010-an hingga awal 2020-an? Oke Bang Dharma, Williams berasa kapal yang terombang ambing di era 2010-an. Sempat peringkat 3 di klasemen tim di 2014 dan 2015, tapi setelah itu performanya meh banget. Sempat raih podium di 2017 bareng King Stroll, tapi setelahnya lebih sering jadi penghuni papan bawah. Kok bisa gitu ya? Menurut gua sih ada 2 sebab. 1, pairing drivernya yang berat sebelah. Dari 2018, pairing pembalap Williams tuh selalu jomplang. Yang satu biasanya punya skill jago, tapi satunya lagi AFK parah. 2018 ada Stroll dan Sirotkin. 7 poin Williams waktu itu lebih banyak disumbang Stroll, sedangkan Sirotkin cuma sumbang 1 poin. 2019 lebih parah lagi. Duet Kubica Russell yang cuma menghasilkan 1 poin dan crash yang tak terhitung jumlahnya. 2020 lebih parah lagi. Poinnya udah kayak gelar Jordan Ferrari sejak 2008 alias 0. Yang kedua, karena manajemen Williams yang masih dipegang keluarga Sir Frank Williams waktu itu, basisnya masih kekeluargaan dan cuma bisa mengandalkan keuangan dari sponsor. Masih mending kalau papan atas atau papan tengah. Kalau sampai longsor ke papan bawah, siapa yang tertarik menjadi sponsor? Jarang kesorot kamera, lebih sering crash, pusing sudah. Gitu Bang Dharma. Nah, tentu saja Anda harus merosting Ferrari ya di awal tahun ini. Tapi ya, emang kita ada mengaitkan mereka sedikit lah di video ini ya. Oke, gue setuju soal line-up mereka yang sejak 2017 tuh selalu berat sebelah kadang ya. Kayak ada satu yang ngasih makan poin ke tim, dan satunya lagi kalau nggak ngasih makan ya ngasih bencana dengan crash-crashnya ya. Lalu soal manajemen, ya gue setuju juga di mana sudah terlalu jadul dan perlu dirombak lagi. Dan saat dibeli sama Dorilton Capital, diharapkan tim ini bisa kembali ke era glorinya dulu meskipun udah nggak dikelola oleh keluarga Williams lagi. Walaupun pastinya itu butuh waktu, dan setelah dibeli Dorilton pun juga belum membaik sebenarnya ya. Karena kita ke permasalahan ketiga. Gak hanya manajemen yang sudah outdated, tapi juga fasilitas mereka terlalu jadul juga. Jadi ya semuanya perlu diperbaiki untuk Williams di periode tersebut, dan sampai sekarang sebenarnya masih juga sih saya perlu diperbaiki ya. Nah, di 2023, mereka merekrut salah satu wingman Toto yang cukup terkenal dengan tim radio wingman-nya, yaitu James Vowles sebagai tim principal. Menurut lu nih Bram, ketika James Vowles masuk ke Williams, bagaimana reaksi lu saat itu, dan kira-kira bisa nggak dia membawa tim ini balik ke glory days-nya? Nah, kehadiran James Vowles di Williams nih berasa oase bagi Williams yang kering akan prestasi. Sosok di balik Brown GP dan Mercedes, kurang GG apa coba? Tapi tentu buat James ini namanya cari masalah. Udah enak sama Toto di Mercedes, tapi milih buat nyari masalah hidup dengan menerima pinangan Williams. Vowles visinya jelas, regulasi baru. Jadi, mindsetnya dari awal adalah fokus untuk development 2026. Tapi apakah itu bikin Williams seok-seok? Jelas enggak. Debutnya di Williams pada 2023 sukses catatkan 28 poin dan bertengger di posisi 7 klasemen. Musim 2024 cukup struggle. Depak Kapten Amerika kita Logan Sargent di pertengahan musim
kita mempromosikan pembalap idolanya Bang Dharma. Siapa lagi kalau bukan Franco God Colapinto. Tapi ternyata sama-sama nubruk. Endingnya cuma bawa 17 poin dan cuma ada di atas Sauber yang nyaris telur poin. Dari ombak yang bikin Williams terombang-ambing itu, secerca harapan seolah muncul. Kayak ngejar cewek paling cantik dan pinter di kampus, Williams sukses dapat tanda tangan Carlos Sainz buat 2025. Pairing paling OP Williams hampir 10 tahun terakhir. Hasilnya 137 poin dan posisi 5 klasemen. Cuma beda 1 poin dari hasil mereka di 2016. Dan yang perlu digarisbawahi, 2 podium guys. Sekali lagi, 2 podium. Sesuatu yang bahkan gak bisa dilakukan Hamilton di tim kuda jangkrik. Nah, kalau pertanyaannya bisa Jordan atau enggak, jujur gue belum kebayang ke sana. Karena untuk bisa jadi Jordan atau setidaknya penantang Jordan, komplimennya banyak banget, serta butuh protes panjang. Lihat aja McLaren, 2019 bikin pondasi, 2024 mereka bisa Jordan. Tapi kalau jadi tim papan atas, gue yakin bisa banget. Rutin lolos Q3, cetak poin, podium, bahkan sesekali kemenangan. Yang dibutuhkan Williams sebenarnya cuma satu, konsistensi. Selama mereka bisa punya paket mobil kompetitif, strategi mateng, minim kesalahan, maka gelar itu akan datang dengan sendirinya. Gitu Bang Dharma. Hey, Franco mungkin masih suka nubruk di era Williams itu. Dan kalau nggak salah biaya asuransinya lebih gede dari Logan juga di musim itu, walaupun jumlah balapannya lebih sedikit ya. Cuman, jumlah poinnya juga lebih gede dari jumlah poin karir Logan di karir F1-nya. Tapi bener sih, dengan merekrut James Vowles ya, Williams visi misinya semakin jelas, namun emang butuh waktu untuk memperbaiki tim dengan fasilitas jadul ini untuk kembali merajai F1. Dan pastinya akan ada naik dan turun, seperti yang gue bilang tadi. Seperti mereka naik di 2023, lalu turun lagi di 2024, dan sampai akhirnya mereka naik drastis di 2025. Dan merekrut Carlos Sainz salah satunya. Nah, lu ada mention juga soal McLaren tadi ya. Dan gue bisa melihat kemiripan mereka berdua nih, dua tim ini. Sama-sama rebuild, udah lama nggak buka puasa gelar juara dunia ya kan. Terus mereka merekrut sosok penting. Zac Brown di 2018 untuk McLaren, dan James Vowles di 2023 untuk Williams. Dan mereka berdua sama-sama mengambil Carlos Sainz di awal fase rebuild mereka. Akhirnya, McLaren kembali merajai F1 di 2024 dan 2025, dan mereka pun juga ada naik turunnya sebelum 2 tahun itu. Nah, lu percaya nggak Williams bisa melakukan hal yang sama kayak mereka? Dan menurut lu, mereka harus kayak gimana agar mereka tuh bisa meniru McLaren dalam 3-4 tahun ke depan? Nah, kalau bisa merajai F1 seperti McLaren mungkin butuh waktu panjang. James sendiri di banyak interview bilang target realistis Williams adalah jadi penantang gelar di 2028. Tapi jadi penantang dulu aja, belum sampai levelnya McLaren sekarang. Kalau mereka mau merajai F1 kembali seperti era 80 dan 90-an, mereka harus bisa menyamai pace mereka dengan tim-tim besar, bahkan melewati. Pace yang dimaksud bukan pace mobil mereka di lintasan, tapi pace mereka dalam adaptasi dan inovasi. Karena biasanya, tim juara dunia selalu 1 langkah lebih cepat dari kompetitornya. Nah, kalau Williams bisa ada di fase itu, gelar bisa diraih dan disombongkan ke tifosi, selama mereka masih puasa gelar. Nah, untuk nambahin juga ya, menurut gue regulasi baru tahun ini bisa jadi tempat yang bagus untuk memulai proyek 2028 itu. Mesin Mercedes dikabarkan akan jadi mesin terbaik, apalagi jika rumor soal loophole itu benar. Lalu jika mereka bisa berhasil membangun mobil dengan aero aktif paling GG, dan mereka bisa manfaatkan tim-tim lain kepleset di regulasi ini, ya why not ya kan? Tapi menurut gua, kunci terbesar agar mereka bisa sukses kayak McLaren dan tidak seperti Ferrari ialah mendengarkan pembalapnya. Ini yang paling penting, karena ya percuma kalau ego terlalu tinggi dan saran pembalap itu diabaikan, karena ujung-ujungnya pembalaplah yang ditugaskan untuk mencetak poin sebanyak-banyaknya untuk tim. Dan untuk menambahkan lagi, tim ini harus selalu kompak dan stick together di good and bad times ya. Ya gue tahu ini agak sedikit lebay, tapi emang itu yang harus mereka lakukan. Mereka harus melalui fase naik dan turun, dan harus terus mencari solusi ketika ada sesuatu yang kurang. Karena itulah yang McLaren lakukan di 2023 ketika awalnya mereka lontong habis, tapi di pertengahan musim langsung gacor, dan gak pakai lama langsung bungkus 2 gelar konstruktor dan 1 gelar pembalap di 2 musim berikutnya. Nah, final question nih Bram, apa harapan dan prediksi Anda untuk Williams di 2026 regulasi baru ini? Harapan besar gua buat Williams ya bersaing di papan atas yang konsisten. Rajin lolos Q3, cetak poin, podium, bahkan raih kemenangan. Plus juga minim crash, karena ngaruh ke pengeluaran tim di era cost cap. Sebenarnya ada satu lagi, tapi agak kardus. Ya you know lah maksud gua. Pokoknya target gua Williams bisa P4 konstruktor. Gitu Bang Dharma.
Wis, kalau gue nih kurang lebih ya sama, tapi gue yakin awal musim mereka bakal jadi podium contender, tapi untuk menang kayaknya bakal tetap butuh risk chaos sih, dimana mereka bisa manfaatin itu. Tapi sering berjalannya waktu, tim lain akan catch up dan mungkin mereka bakal turun sedikit. Tapi expect tim ini untuk terus memberikan fans F1 kesenangan yang mereka inginkan di 2026 dan seterusnya di atas Ferrari. One time is funny, two times is fucking annoying, no? Soalnya ya gue cukup pede dengan progres yang mereka lakukan sekarang ya. Kaget gue jika mereka bakal buka puasa gelar juara dunia duluan dibandingkan Ferrari. Kita expect Ferrari untuk buka puasa duluan, malah McLaren duluan ya kan. Gue akan memberikan harapan yang sama ke Williams. Gitu. Oke Bram, thank you banget udah mau collab sama gue, dan bagi kalian yang mau cek sosmednya Bram, nih gue share IG, TikTok, dan YouTube-nya ya, kalian bisa cek sendiri. Bram ini sebenarnya nggak cuma bahas F1 aja guys, tapi sport-sport lainnya, dan begitu juga politik. Wis, asik nih ya. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan ya, sudahlah, seperti biasa, awal tahun udah capek. Seperti biasa videonya akan ditutup oleh... Ara ara, sayonara.